Selama ini aku mengira aku sedang menjemput rezeki, padahal aku sedang membiarkan darah dagingku tinggal bersama monster yang memakai topeng malaikat. Hari ini, saat kamera tersembunyi mengungkap semua bisikan kejamnya di tengah malam, aku tersadar. Untuk menyelamatkan putraku, aku harus menghancurkan wanita yang paling kucintai. Tuliskan di kolom komentar dari mana asal kota Anda, agar kita bisa saling menyapa. Dan jangan lupa subscribe di channel ini, agar Anda tidak ketinggalan kelanjutan kisah perjuangan seorang ayah yang mengiris hati ini. Satu subscribe Anda adalah dukungan moral bagi setiap orang tua yang sedang memperjuangkan kebahagiaan anaknya. Aspal hitam yang membentang di hadapanku seolah tak pernah ada ujungnya. Di bawah raungan mesin truk yang memekakkan telinga, aku seringkali menemukan diriku berbicara dengan sunyi. Nama saya Arman, dan hidupku diukur bukan dengan jam, melainkan dengan ribuan kilometer yang memisahkan antara kemudi ini dan pintu rumah yang hangat. Setiap kali roda besar ini berputar, aku membayangkan wajah Rafa, putra kecilku yang memiliki mata sebening embun pagi. Aku juga membayangkan Maya, istriku, wanita yang kepadanya kutitipkan seluruh kepercayaanku. Bagiku, mereka adalah mercusuar di tengah badai kehidupan yang kuterjang setiap malam di lintas kota. Aku rela membiarkan tubuhku dihantam angin malam dan mataku dipaksa terjaga oleh kopi hitam yang pahit. Asalkan di rumah sana, mereka tidak perlu merasakan pahit yang sama. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang terasa ganjil. Rasa ganjil itu muncul bukan dari mesin truk yang mulai menua, melainkan dari getaran suara di ujung telepon setiap kali aku menghubungi rumah. "Rafa sudah tidur, Mas. Dia capek main seharian," ucap Maya dengan nada yang lembut, terlalu lembut, hingga terasa seperti selimut sutra yang menyembunyikan duri di dalamnya. Aku terdiam sejenak, menatap lampu-lampu jalan yang melesat cepat di sampingku. Apa dia tidak menanyakanku, Maya? Aku membawakannya mobil-mobilan kayu yang baru dari kota seberang. "Dia senang sekali, Mas. Tapi kalau tahu sendiri, anak kecil cepat bosan. Pulanglah kalau pekerjaanmu sudah selesai," jawabnya lagi, lalu sambungan terputus. Ada lubang hampa yang tiba-tiba menganga di dadaku. Mengapa suara Rafa tak pernah lagi kudengar tertawa di latar belakang telepon? Mengapa setiap kali aku bertanya, jawaban Maya selalu seolah-olah sedang membaca naskah yang sudah tersusun rapi? Aku memacu trukku lebih cepat. Hujan mulai turun, membasahi kaca depan, menciptakan ilusi ribuan kristal yang pecah. Pikiranku melayang pada kepulanganku yang lalu. Saat itu, Rafa tidak berlari ke arahku dengan tawa yang biasanya memecah kesunyian. Ia hanya berdiri di sudut ruang tamu, memilin ujung bajunya, dengan tatapan mata yang seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, namun tertahan oleh sebuah ketakutan yang tidak bisa kujelaskan. Aku ingin percaya bahwa itu hanyalah karena aku terlalu lama meninggalkannya. Aku ingin percaya bahwa kerinduanku yang berlebihan telah membuatku menjadi seorang ayah yang terlalu curiga. Namun, nurani seorang ayah adalah radar yang paling tajam. Ada sesuatu yang sedang meredup di rumah kecil kami di Sukamerta, dan aku takut cahaya itu padam tepat saat aku sedang sibuk mengejar rupiah di kejauhan. Malam ini, aku akan pulang lebih cepat dari jadwal. Bukan karena tugasku selesai, tapi karena hatiku berbisik bahwa ada jeritan yang tak terdengar sedang memanggil namaku dari balik dinding rumah yang kukira adalah surga. Aku tidak tahu apa yang menantiku, namun satu hal yang pasti, aspal ini harus segera berakhir, karena rinduku kini telah berubah menjadi gelisah yang membakar. Begitu roda truk berhenti di depan pagar kayu yang catnya mulai mengelupas, jantungku berdegup tidak karuan. Ada keheningan yang tidak biasa menyambutku. Biasanya, lampu teras akan menyala terang, sebagai penanda bahwa ada kehidupan yang menungguku pulang. Namun malam ini, rumah itu tampak seperti sebuah kotak besar yang tenggelam dalam kegelapan. Hanya ada satu cahaya redup dari balik tirai kamar Rafa, serupa kulang kunang yang sekarat di tengah badai. Aku melangkah dengan sangat pelan, seolah takut jika suaraku akan merobek kesunyian yang mencekam ini. Kunciku putar dengan hati-hati. Saat pintu terbuka, aroma pengharum ruangan yang manis, aroma kesukaan Maya, menyapa indera penciumanku. Namun entah mengapa, kali ini baunya terasa begitu menyesakan, seperti bunga yang diletakkan di atas pusara.
Maya. Aku pulang. Bisikku lirih ke arah kegelapan ruang tamu. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah detak jam dinding yang seolah menghitung setiap keping kecemasanku. Aku melangkah menuju kamar putra kecilku. Kubuka pintu itu sesedikit mungkin. Hanya cukup untuk kepalaku mengintip ke dalam. Di sana, di bawah selimut biru yang kumal, Rafa meringkuk. Tubuh kecilnya tidak terlihat tenang dalam tidur. Ia bergerak-gerak gelisah. Jemari mungilnya mencengkram erat pinggiran bantal, seolah-olah ia sedang berpegangan pada harapan terakhir agar tidak hanyut dalam mimpi buruk. Aku berlutut di samping ranjangnya. Cahaya bulan yang menyelinap dari celah jendela jatuh tepat di wajahnya yang pucat. Hatiku seperti diremas tangan tak kasat mata saat melihat bekas air mata yang sudah mengering di pipinya. "Rafa, ayah di sini, Nak," bisikku sambil mencoba mengusap keningnya. Namun, reaksi yang kuterima menghancurkan seluruh duniaku. Rafa tidak terbangun dengan senyum yang biasanya menghiasi wajahnya. Sebaliknya, ia tersentak hebat, tubuhnya gemetar, dan matanya terbuka lebar dengan kilatan ketakutan yang begitu murni. Ia tidak memelukku. Ia justru merapat ke arah tembok, menyembunyikan wajahnya di antara kedua lutut. Jangan pukul lagi. Aku janji akan diam." Isaknya dengan suara yang sangat rendah, hampir seperti desisan angin di antara dedaunan. Di matanya. Namun yang kutemukan hanyalah pantulan diriku yang sedang hancur. Ia berjalan mendekat, menyentuh pundakku dengan jemari yang terasa sedingin es. Di rumah ini, di bawah atap yang kubangun dengan tetesan keringat di jalanan, aku baru saja menyadari bahwa aku tidak lagi mengenal siapa wanita yang berdiri di hadapanku. Dan aku tidak tahu apa yang telah terjadi pada cahaya di mata anakku. Malam itu berlalu seperti mimpi buruk yang enggan usai. Aku berbaring di samping Maya, namun jarak antara kami terasa lebih jauh daripada ribuan kilometer aspal yang baru saja kutempuh. Ia bernafas dengan tenang, seolah hatinya tak terbebani oleh apapun. Sementara di dadaku ada badai yang sedang mencari jalan keluar. Keesokan paginya, matahari naik dengan malu-malu di ufuk timur Sukamerta. Aku duduk di meja makan, memerhatikan interaksi antara istri dan anakku. Maya menyiapkan sarapan dengan gerakan yang begitu anggun, seolah-olah ia sedang menarikan tarian kasih sayang di depan mataku. Ia mengusap rambut Rafa, mencium pipinya, dan berbicara dengan nada yang begitu manis, hingga siapapun yang melihatnya akan iri pada keharmonisan kami. Namun, mataku tidak lagi tertipu oleh permukaan yang tenang itu. Aku melihat bagaimana tubuh Rafa menegang setiap kali jemari Maya menyentuh kulitnya. Aku melihat bagaimana tangan kecil putraku bergetar saat memegang sendok, dan bagaimana matanya selalu tertuju pada lantai. Seolah-olah ia dilarang untuk menatap langit dunia ini. "Makan yang banyak, sayang, biar pintar seperti ayah," ucap Maya lembut. Tapi aku menangkap sesuatu yang lain. Sebuah tatapan mata yang tajam. Sebuah isyarat tanpa suara yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Rafa mengangguk pelan, menyuapkan nasi ke mulutnya tanpa selera. Seperti seorang tawanan yang dipaksa menikmati jamuan terakhirnya. Saat Maya pergi ke pasar, aku mencoba mendekati Rafa yang sedang duduk di teras belakang. Aku membawakannya mobil-mobilan kayu yang kubeli dengan penuh cinta. "Lihat, Nak, ayah membawakan ini untukmu. Bagus kan?" Rafa menatap mainan itu. Untuk sesaat, kilatan kegembiraan muncul di matanya yang redup. Ia mengulurkan tangan, hendak menyentuh kayu yang halus itu. Namun tiba-tiba ia menarik tangannya kembali. Ia menoleh ke arah pintu dalam, memastikan ibunya benar-benar tidak ada di sana. "Ayah, simpan saja." "Nanti kalau rusak, Mama akan sedih," bisiknya dengan suara yang bergetar. "Kenapa harus sedih? Ini kan milikmu, Rafa," sahutku sambil berusaha menahan sesak di tenggorokan. Rafa tidak menjawab,
Ia justru menyingsingkan sedikit lengan bajunya untuk menggaruk lengannya. Dan di sanalah hatiku benar-benar hancur. Bukan luka terbuka, melainkan bekas-bekas kemerahan yang samar. Seolah kulit lembut itu sering ditekan dengan kuku atau dicubit dengan penuh kebencian yang terpendam. Pikiranku berkecamuk. Logikaku mencoba membela Maya, mengatakan bahwa mungkin itu hanya alergi atau jatuh saat bermain. Tapi nuraniku berteriak bahwa ada kejahatan yang sedang disembunyikan di balik daster putih bersih yang ia kenakan. Setiap kata manis yang keluar dari mulut Maya kini terdengar seperti denting lonceng kematian bagiku. Aku merasa menjadi seorang ayah yang gagal, seorang pelindung yang buta, yang membiarkan serigala menjaga domba kecilnya. Aku harus tahu apa yang terjadi saat aku tidak ada. Aku harus menyingkap kabut kepalsuan ini. Meskipun aku tahu, kebenaran itu mungkin akan menghanguskan seluruh sisa kebahagiaan yang kumiliki. Sore itu saat aku kembali menatap trukku di depan rumah, aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi pergi jauh. Aku harus tetap di sini, menjadi mata-mata di rumahku sendiri, demi menyelamatkan satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidupku. Tekad itu mengkristal di dalam dadaku, lebih keras dari baja truk yang biasa ku kemudikan. Aku berpura-pura mendapatkan panggilan tugas mendadak keluar kota, sebuah sandiwara yang menyakitkan karena aku harus melihat binar kelegaan yang terselip di balik raut sedih buatan milik Maya. Ia melepas kepergianku di depan pagar dengan lambaian tangan yang begitu manis, sementara aku harus menelan empedu pahit, membayangkan apa yang akan terjadi begitu debu trukku menghilang di tikungan jalan. Namun, aku tidak benar-benar pergi. Aku memarkirkan kendaraanku di sebuah gudang tua milik kawan lama, lalu dengan langkah yang syarat akan kecemasan, aku kembali ke arah rumah lewat jalan setapak di belakang pemukiman. Di dalam tas kecilku, terdapat sebuah benda yang akan menjadi saksi bisu atas segala yang terjadi. Sebuah kamera kecil yang kupasang dengan tangan bergetar di celah ventilasi kamar Rafa beberapa jam sebelumnya. Malam mulai turun, menyelimuti Sukamerta dengan selimut hitamnya yang dingin. Aku duduk di sebuah warung kopi terpencil, menatap layar ponselku dengan napas yang tertahan. Jantungku berdenyut menyakitkan, seolah-olah setiap detaknya adalah palu yang menghantam ulu hati. Aku berdoa pada Tuhan agar dugaanku salah, agar aku hanyalah seorang ayah yang terlalu paranoid karena kelelahan bekerja. Aku ingin melihat Maya masuk ke kamar itu dan membacakan dongeng untuk Rafa, lalu mencium keningnya dengan tulus, seperti yang selalu ia pamerkan di hadapanku. Layar itu mulai menampilkan gambar. Ruangan mungil Rafa tampak tenang, hanya diterangi lampu tidur yang temaram. Aku melihat Rafa duduk di tepi ranjang, bahunya melengkung lesu, wajahnya menatap pintu dengan ketakutan yang mencekam. Tak lama kemudian, pintu itu terbuka. Maya masuk. Ia tidak membawa buku cerita. Ia tidak membawa segelas susu hangat. Langkah kakinya terdengar pelan, namun berwibawa, seperti seorang penguasa yang hendak mendatangi pesakitan di sel penjara. Ia duduk di hadapan Rafa, dan senyum yang biasa ia berikan padaku kini telah lenyap, digantikan oleh gurat wajah yang dingin dan sorot mata yang begitu hampa, seolah nyawanya telah dicuri oleh kegelapan. "Kenapa tadi kau menatap ayahmu seperti itu?" Suaranya terdengar lewat pengeras suara ponselku. Bukan lagi nada sutra yang kukenal, melainkan bisikan tajam yang seolah sanggup menyayat kulit. Aku melihat Rafa menunduk dalam, tubuh kecilnya mulai bergetar hebat. "Maaf, Ma. Rafa cuma kangen ayah." "Kangen?" Maya terkekeh, sebuah suara yang membuat bulu kuduku berdiri. "Ayahmu itu hanya mesin pencari uang. Dia tidak butuh anak cengeng seperti kamu. Ingat apa yang kukatakan. Jika kau mengadu, jika kau menunjukkan wajah sedihmu lagi padanya, aku akan memastikan mainanmu dan semua kebahagiaanmu akan hilang selamanya." Tanganku yang memegang ponsel gemetar begitu hebat hingga hampir menjatuhkannya. Aku melihat Maya mendekatkan wajahnya ke telinga Rafa, membisikkan kata-kata yang tidak bisa kudengar dengan jelas, namun cukup untuk membuat Rafa menangis tanpa suara. Air matanya jatuh membasahi sprei tanpa berani mengeluarkan sedu-sedan. Maya tidak menyentuhnya dengan kekerasan fisik yang kasar, tapi ia menghancurkan jiwa kecil itu dengan ancaman yang sistematis,
menanamkan rasa takut yang membuat Rafa merasa tidak punya tempat untuk berlari. Duniaku runtuh seketika. Di balik layar kecil itu, aku menyaksikan bagaimana rumah yang kupuja sebagai surga ternyata adalah neraka bagi darah dagingku sendiri. Dan yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa iblis yang menyiksanya adalah wanita yang paling kucintai di dunia ini. Di dalam warung remang-remang itu, aku merasa oksigen di sekitarku mendadak hilang. Dadaku sesak, seperti dihantam bongkahan batu besar yang luruh dari tebing tinggi. Aku ingin berteriak, aku ingin berlari pulang dan mendobrak pintu itu, lalu merengkuh Rafa dari cengkraman kata-kata berbisa ibunya. Namun, kakiku terasa seperti terpaku pada lantai bumi yang dingin. Aku tahu, jika aku datang dengan amarah yang meledak sekarang, Maya akan dengan mudah berkelit. Ia adalah ahli dalam seni sandiwara, seorang dirigen yang mampu mengatur nada emosi siapapun yang melihatnya. Jika aku tidak hati-hati, ia akan memutarbalikkan kenyataan dan membuatku terlihat seperti suami yang hilang akal karena kelelahan bekerja. Aku harus menjadi lebih tenang dari aliran sungai yang dalam, meski di bawahnya tersimpan arus yang sanggup menghancurkan apa saja. Dengan tangan yang masih gemetar, aku menyimpan rekaman itu. Air mataku jatuh tanpa permisi, membasahi layar ponsel yang masih menampilkan wajah ketakutan putraku. Maafkan ayah, nak. Ayah terlalu buta untuk melihat lukamu, bisikku pada kesunyian malam. Setiap tetes air mata ini adalah janji bahwa mulai detik ini, aku bukan lagi sekadar sopir truk yang mencari nafkah, melainkan seorang prajurit yang akan menjemput anaknya dari medan perang yang tak kasat mata. Malam itu, aku tidak pulang. Aku menghabiskan sisa waktu di dalam kabin trukku, memandangi foto pernikahan kami yang tertempel di dashboard. Wajah Maya di foto itu tampak begitu suci, begitu penuh kasih. Bagaimana mungkin malaikat yang kunikahi 10 tahun lalu bisa berubah menjadi sosok yang begitu asing dan dingin? Ataukah selama ini aku hanya mencintai sebuah bayangan yang ia ciptakan untuk menipu duniaku? Pikiran itu menyiksaku lebih dari apapun. Namun, di tengah badai batin itu, sebuah nama muncul di kepalaku. Surya, kakak kandung Maya. Aku teringat beberapa tahun lalu, Surya pernah mencoba memperingatiku tentang sifat adiknya yang sulit dikendalikan. Namun saat itu aku terlalu mabuk oleh cinta hingga menganggap peringatannya sebagai angin lalu. Kini aku menyadari bahwa Surya mungkin adalah satu-satunya jembatan yang bisa membantuku meruntuhkan tembok kebohongan ini. Aku harus mengumpulkan bukti lebih banyak. Bukan hanya video, tapi juga jejak-jejak lain yang ditinggalkan Maya. Aku teringat ia selalu menulis di sebuah buku bersampul kulit hitam yang selalu ia kunci rapat di laci riasnya. Ia bilang itu adalah buku harian syukurnya. Namun kini aku curiga, buku itu adalah saksi bisu dari rencana-rencana gelapnya. Pagi mulai menyapa dengan cahaya yang pucat. Seolah langit pun ikut berduka atas apa yang ku ketahui. Aku menyalahkan mesin truk, bukan untuk pergi jauh, melainkan untuk memutar arah menuju kebenaran. Aku harus belajar untuk tersenyum di hadapan Maya sekali lagi, menyembunyikan pedang di balik jubah kesabaran. Sampai tiba saatnya aku bisa membawa Rafa pergi ke tempat di mana ia bisa bernafas tanpa perlu merasa takut. Pertarungan ini baru saja dimulai. Dan meski hatiku hancur berkeping-keping, aku akan menyatukan sisa-sisanya untuk menjadi perisai bagi nyawa yang telah kulahirkan ke dunia ini. Aku memarkirkan truk di depan rumah dengan deru mesin yang sengaja kubuat sewajar mungkin, seolah aku adalah Arman yang lama, si sopir truk yang pulang dengan rindu yang sederhana. Namun, saat kakiku menginjak lantai teras, rasanya seperti berjalan di atas hamparan duri yang tak terlihat. Maya menyambutku di pintu. Ia mengenakan celemek bunga-bunga, wajahnya berseri tertimpa cahaya pagi,
dan ia menghambur ke pelukanku seolah ia adalah pelabuhan paling aman di semesta. Aku membalas pelukannya, namun setiap inci kulitku merasa jijik. Wangi parfumnya yang biasanya menenangkan, kini tercium seperti anyir kepalsuan yang menusuk hidung. Aku harus bertahan. Aku harus menjadi aktor yang lebih hebat darinya. Mas, kenapa cepat sekali pulangnya? Katanya ada muatan ke kota seberang. Tanyanya sambil mengambil tas kantorku. Suaranya semanis madu yang telah dicampur racun. Mesinnya bermasalah, Maya. Aku tidak mau memaksakan diri di jalanan. Lagi pula, hatiku tidak tenang meninggalkan kalian. Jawabku, mencoba menjaga suaraku agar tidak bergetar. Aku menatap matanya, mencari sisa-sisa kemanusiaan di sana. Namun yang kulihat hanyalah telaga jernih, yang di dasarnya tersimpan rahasia yang mengerikan. Aku mencari Rafa. Ia sedang duduk di meja makan, menatap piringnya dengan pandangan kosong. Begitu ia melihatku, ada kilatan harapan yang muncul sesaat. Namun dengan cepat ia melirik ke arah Maya, dan harapan itu padam, seperti lilin yang ditiup badai. Ia kembali menunduk, menjadi bocah pendiam yang juanya sedang dipasung. Siang itu, saat Maya sedang sibuk di dapur, aku menyelinap ke kamar utama. Jantungku berpacu seperti derap langkah pelarian. Aku menuju meja riasnya, tempat laci kayu yang selalu terkunci itu berada. Dengan menggunakan kunci cadangan yang pernah kubuat secara sembunyi-sembunyi, aku membukanya. Di sana, tertimbun di bawah tumpukan syal sutranya, terletak buku bersampul kulit hitam itu. Tanganku gemetar saat membuka lembar demi lembar. Aku tidak menemukan kalimat-kalimat syukur atau doa-doa indah. Yang kutemukan adalah daftar, sebuah daftar hukuman yang mengerikan dalam kesunyiannya. 3 jam tanpa suara sebagai denda karena terlalu berisik saat ayahnya telepon. Tidak ada makan malam karena ia berani menangis merindukan ayahnya. Setiap kata di buku itu adalah luka baru bagi jiwaku. Ia mencatat penderitaan anak kami seolah-olah itu adalah inventaris barang. Maya bukan sekadar kasar. Ia sedang melakukan eksperimen kehancuran pada mental darah dagingnya sendiri. Aku segera mengambil ponselku, memotret setiap halaman dengan napas yang memburu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dengan cepat aku mengunci laci dan kembali berdiri tegak, tepat saat Maya masuk ke kamar dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. "Mas sedang apa? Kok belum istirahat?" tanyanya. Matanya sedikit menyipit, seolah sedang memindai kejujuran di wajahku. "Hanya mencari kaos kaki, sayang," jawabku tenang. Meski di dalam saku celanaku, tanganku mengepal hingga kuku-kukunya memutih. Sore itu juga, aku pamit dengan alasan ingin menemui mekanik. Namun tujuanku adalah rumah Surya, kakak iparku. Aku butuh saksi. Aku butuh sekutu yang mengenal akar dari kegelapan ini sebelum aku membawa Rafa lari dari penjara tak kasat mata ini. Di dalam kabin truk, aku menangis sejadi-jadinya, memukul kemudi dengan segala keputusasaan yang ada. Aku menyadari satu hal, untuk menyelamatkan anakku, aku harus menghancurkan wanita yang pernah menjadi seluruh duniaku. Dengan sisa tenaga yang kurasa seperti memeras keringat di bawah terik matahari, aku memacu trukku menuju rumah Surya. Bangunan tua itu terletak di pinggiran kota yang lebih sunyi, tempat di mana pohon-pohon beringin besar seolah-olah menyimpan ribuan rahasia yang enggan terucap. Surya sedang duduk di beranda saat aku datang. Begitu matanya beradu dengan mataku yang merah karena tangis dan amarah, ia tidak bertanya. Ia hanya menghela napas panjang, seolah ia sudah lama menunggu hari di mana aku akan datang dengan wajah sehancur ini. Ia menuangkan secangkir teh hangat, namun tanganku terlalu gemetar untuk memegangnya. "Kau sudah tahu, bukan?" tanya Surya lirih. Suaranya terdengar seperti gesekan kertas tua yang rapuh. "Kenapa, Mas? Kenapa kau tidak mengatakannya sejak awal? Kenapa kau biarkan aku memberikan anakku pada seorang wanita yang jiwanya ternyata dipenuhi duri?" Suaraku pecah, tercekik oleh rasa sesak yang luar biasa.
Surya menatap langit-langit beranda. Matanya menerawang jauh ke masa lalu. Aku pernah mencoba memperingatimu, Arman. Tapi kau terlalu mencintainya. Maya, dia adalah adikku. Namun ada kegelapan dalam dirinya yang tidak bisa disembuhkan oleh kasih sayang biasa. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta adalah bentuk kendali. Baginya, jika ia tidak bisa menguasai seseorang sepenuhnya, maka ia harus menghancurkannya agar orang itu tidak bisa pergi. Aku terdiam, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam pori-pori jiwaku. Surya kemudian menceritakan bagaimana masa kecil Maya dipenuhi dengan ambisi yang salah dari orang tua mereka. Tentang bagaimana ia selalu dituntut menjadi sempurna, hingga ia kehilangan kemampuan untuk berempati pada rasa sakit orang lain. Rafa adalah bayanganmu, Arman. Lanjut Surya. Setiap kali Maya menatap Rafa, ia melihat dirimu yang selalu bebas di jalanan. Dirimu yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya karena pekerjaanmu. Maka, ia melampiaskan kekuasaannya pada anak itu. Ia ingin Rafa menjadi boneka yang hanya tunduk pada keinginannya. Sebuah cara agar ia merasa memiliki kendali atas hidupmu juga. Aku menutup wajah dengan kedua telapak tanganku. Kenyataan ini lebih perih daripada disayat sembilu. Anakku bukan hanya menjadi korban kemarahan, tapi ia menjadi alat tukar dari sebuah obsesi yang sakit. Rafa yang malang. Ia menanggung beban dari cinta ayahnya yang dianggap sebagai ancaman oleh ibunya sendiri. Bantu aku, Mas. Bisikku memohon. Aku punya rekaman. Aku punya foto buku hariannya. Tapi aku butuh kau untuk bersaksi. Aku tidak bisa membiarkan Rafa tinggal 1 malam lagi di bawah atap yang sama dengan wanita itu. Surya memegang pundakku dengan erat. Aku akan membantumu. Bukan karena aku membenci adikku, tapi karena aku mencintai Rafa. Dia tidak pantas tumbuh di dalam sangkar yang terbuat dari ketakutan. Tapi ingat Arman, Maya tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan menggunakan segala cara. Air mata, fitnah, hingga drama sebagai ibu yang terzalimi untuk membuatmu terlihat seperti penjahatnya. Aku mengangguk pelan. Di bawah lampu beranda yang temaram, aku merasa sebuah kekuatan baru mulai tumbuh di sela-sela kehancuranku. Jika Maya memilih menjadi badai, maka aku akan menjadi tebing karang yang takkan goyah. Jika ia memilih menjadi kegelapan, maka aku akan menjadi lentera yang meski kecil akan tetap menyala demi menuntun Rafa pulang ke tempat yang aman. Malam itu, aku pulang bukan sebagai suami yang patuh, melainkan sebagai seorang ayah yang sedang menghitung detik demi detik menuju pembebasan. Aku menatap rumah kami dari kejauhan, menyadari bahwa tak lama lagi bangunan itu mungkin akan runtuh. Namun dari reruntuhannya, aku akan menyelamatkan satu nyawa yang paling berharga. Malam itu, aku tidak langsung masuk ke dalam. Aku berdiri di bawah naungan pohon mangga yang daun-daunnya berbisik tertiup angin malam, mencoba mengatur nafas yang terasa seperti bara api. Aku harus menjadi tenang, setenang permukaan danau yang menyimpan kedalaman tak terukur. Keesokan harinya, saat fajar baru saja menyapu sisa-sisa embun, aku mengajak Rafa pergi dengan alasan ingin membelikannya sepatu baru. Maya sempat menatapku curiga, matanya yang tajam seolah ingin membedah isi kepalaku. Namun dengan senyum palsu yang paling manis yang pernah kupaksakan, aku berhasil meyakinkannya bahwa ini adalah bentuk penebusan dosaku karena sering meninggalkan mereka. Aku tidak membawanya ke toko sepatu. Aku membawa Rafa menemui seorang psikolog anak.
sahabat lama dari Surya yang tinggal di sudut kota yang tenang. Di dalam ruangan yang dipenuhi warna-warna cerah dan mainan itu, aku duduk di pojok ruangan, memerhatikan putraku dari kejauhan. Awalnya, Rafa hanya diam membatu. Ia memegang sebuah boneka beruang dengan sangat erat. Seolah-olah jika ia melepaskannya, dunianya akan hancur berkeping-keping. Namun, perlahan, di bawah bimbingan suara lembut sang psikolog, benteng pertahanan itu mulai retak. Untuk pertama kalinya, aku melihat Rafa menangis tanpa harus menutup mulutnya karena takut. Ia menceritakan tentang ruangan sunyi, tentang janji-janji yang menyakitkan, dan tentang bagaimana ia merasa dirinya adalah anak yang buruk karena selalu membuat ibunya bersedih. Sebuah manipulasi psikologis yang begitu kejam, hingga membuat dadaku serasa ingin meledak. "Ayah, apakah aku anak nakal?" Tanyanya padaku saat kami berjalan keluar. Suaranya kecil dan rapuh, seperti sayap kupu-kupu yang patah. Aku berlutut di depannya, mengabaikan debu yang mengotori celanaku. Kutangkup wajah mungilnya dengan kedua tanganku. "Tidak, Rafa. Kau adalah anak paling hebat yang pernah ayah miliki." Kau adalah pahlawan, Ayah. Maafkan Ayah karena terlambat menjemputmu dari kesedihan ini. Air mata Rafa tumpah. Kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa aman yang mulai ia rasakan kembali. Namun di saat yang sama, ponselku bergetar hebat. Pesan dari Maya masuk berkali-kali. "Mas, kenapa lama sekali? Cepat pulang. Aku sudah memasak makanan kesukaanmu. Jangan buat aku menunggu." Setiap kata dalam pesan itu terasa seperti ancaman yang tersembunyi di balik keramahan. Aku tahu, Maya mulai merasa kehilangan kendalinya. Aku segera mengirimkan semua bukti foto buku harian, hasil observasi psikolog, dan rekaman kamera rahasia itu ke alamat email pengacaraku yang sudah dipersiapkan oleh Surya. Langkahku kini semakin berat saat harus kembali ke rumah itu untuk terakhir kalinya, sebelum badai benar-benar pecah. Aku harus mengemasi beberapa pakaian Rafa secara diam-diam. Di dalam kabin truk yang terparkir, aku menatap langit yang mulai mendung. Logikaku berkata aku harus segera lari, tapi hatiku tahu bahwa hukum harus ditegakkan, agar Maya tidak bisa lagi mengejar kami di masa depan. Aku akan pulang, menutup pintu itu untuk terakhir kalinya, dan bersiap menghadapi konfrontasi yang akan menghancurkan topeng porselen yang selama ini kupuja. Aku bukan lagi pria yang mudah tertipu oleh senyum manis. Aku adalah seorang ayah yang sudah menyiapkan pedang keadilan untuk memutus rantai penderitaan anaknya. Langkahku terasa berat saat melewati ambang pintu rumah sore itu. Seolah setiap ubin yang kupijak berubah menjadi rawa yang siap menenggelamkanku. Di ruang tengah, Maya sudah menunggu. Ia berdiri di dekat jendela yang membiarkan cahaya senja masuk, membuat bayangannya memanjang di lantai, tampak tajam dan dingin. "Mas, kau tampak sangat lelah. Kemana saja kau membawa Rafa sesore ini?" Tanyanya dengan nada yang masih terjaga, namun ada kilatan di matanya yang memberitahuku bahwa ia tahu ada sesuatu yang sedang kusembunyikan. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya berjalan menuju kursi kayu, mendudukkan Rafa di sana, lalu menatap Maya tepat di kedua matanya. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun pernikahan kami, aku tidak melihatnya sebagai rumah tempatku pulang. Aku melihatnya sebagai sebuah labirin yang penuh dengan jalan buntu dan jebakan yang mematikan. Aku hanya ingin ia melihat dunia yang luas, Maya. Dunia yang tidak dibatasi oleh aturan-aturan sunyi yang kau ciptakan. Ucapku lirih. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Berat dan penuh dengan kesedihan yang tak terperi. Maya terdiam sesaat. Senyumnya yang sempurna mulai memudar. Perlahan berganti dengan guratan dingin yang belum pernah ia tunjukkan secara terang-terangan di hadapanku. Aturan sunyi. Mas, apa yang kau bicarakan? Aku melakukan segalanya untuk kebaikan anak kita. Aku ibunya. Aku yang paling tahu apa yang ia butuhkan saat kau sedang asyik di jalanan.
logikaku mulai berperang dengan sisa-sisa kenangan manis yang masih tersangkut di sudut hati. Ada bagian dari diriku yang ingin percaya bahwa ia hanya sakit, bahwa ia butuh pertolongan, bukan penghakiman. Namun, saat aku melihat Rafa yang kini meringkuk ketakutan hanya karena mendengar suara ibunya meninggi, keraguan itu langsung menguap seperti embun yang dijilat api. Kebaikan macam apa yang membuat seorang anak takut pada bayangan ibunya sendiri? Tanyaku, kini dengan nada yang lebih tegas. Aku mengeluarkan ponselku, meletakkannya di atas meja, menampilkan foto halaman buku harian hitam yang telah kupotret. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi, hingga aku bisa mendengar suara napas Rafa yang terengah-engah. Wajah Maya memucat, lalu berubah menjadi merah padam. Ia tidak menangis, ia tidak memohon maaf. Sebaliknya, ia tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar seperti pecahan kaca yang diinjat. Jadi kau sudah menjadi mata-mata di rumahmu sendiri, Arman. Kau lebih memilih mempercayai coretan kertas dan ketakutan anak kecil daripada wanita yang menjaga rumahmu selama bertahun-tahun. Ia melangkah mendekat. Auranya terasa begitu menekan. Kau pikir kau bisa membawanya pergi. Tanpaku, kau hanya sopir truk yang tak punya waktu untuknya. Kau akan gagal. Sama seperti kau gagal menjadi suami yang peka. Kata-katanya seperti belati yang mencari celah di antara tulang rusukku. Pedih, namun aku tidak akan tumbang. Hati dan logikaku kini sudah berhenti bertarung. Mereka telah sepakat untuk satu tujuan, keselamatan Rafa. Aku menyadari bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus membiarkannya menghancurkan jiwa yang lain. Aku mungkin gagal sebagai suami yang peka, Maya. Tapi aku tidak akan gagal menjadi ayah yang menyelamatkan anaknya. Jawabku sambil berdiri dan menarik tangan Rafa dengan lembut. Malam ini kami pergi, dan biarkan hukum yang nanti bicara tentang kebaikan yang selama ini kau banggakan. Maya menatap kami dengan tatapan yang sulit diartikan, antara amarah yang meluap dan keterkejutan karena aku berani melawan. Di luar, langit telah sepenuhnya gelap, dan badai batin yang sejak lama kupendam kini siap untuk meledak menjadi sebuah kenyataan pahit yang tak terelakkan. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan tangan Rafa yang menggenggam jemariku begitu erat, seolah aku adalah satu-satunya dahan di tengah banjir bandang. Namun baru saja kaki kami menyentuh kerikil di halaman, suara tangisan yang memilukan pecah dari dalam rumah. Bukan tangisan kemarahan, melainkan jeritan pilu yang menyayat hati. Maya berlari keluar, menjatuhkan dirinya di teras, bersimpuh di bawah lampu yang berkedip-kedap. "Tolong, tolong saya!" teriaknya dengan suara yang serak, mengundang perhatian tetangga yang mulai membuka jendela mereka. "Mas Arman, jangan bawa Rafa. Jangan ambil anakku hanya karena kau punya wanita lain di kota sana." Aku terpaku. Langkahku terhenti, seolah kakiku tertanam ke dalam bumi. Fitnah itu keluar dari mulutnya dengan begitu lancar, begitu meyakinkan, hingga aku bisa merasakan tatapan penuh tanya dari orang-orang di sekitar kami. Maya menelungkupkan wajahnya ke lantai, bahunya berguncang hebat karena tangis buatan yang tampak begitu nyata. Di depan mata orang-orang, ia adalah seorang istri yang setia, yang sedang dizolimi oleh suaminya yang jarang pulang. "Maya, cukup!" Suaraku bergetar karena menahan amarah yang hampir meluap. "Jangan gunakan kebohongan untuk menutupi apa yang telah kau lakukan." Namun, Maya seolah tidak mendengarku. Ia justru semakin menjadi-jadi, meratap dan memanggil nama Rafa dengan nada yang seolah-olah hatinya sedang hancur berkeping-keping. Aku melihat bagaimana beberapa tetangga mulai berbisik, memandangku dengan sinis. Di mata mereka, aku hanyalah seorang sopir truk yang jarang ada di rumah, yang kini pulang hanya untuk merusak kebahagiaan seorang ibu yang sudah bersusah payah membesarkan anaknya sendirian. Duniaku terasa berputar. Logikaku berkata untuk segera pergi, namun hatiku terluka melihat bagaimana kebenaran bisa diputarbalikkan dengan begitu mudah oleh air mata palsu. Aku menunduk menatap Rafa. Ia kembali gemetar, wajahnya pucat pasi melihat ibunya bersandiwara sedemikian rupa. Ia tidak mengerti mengapa ibunya yang begitu dingin di dalam rumah bisa terlihat begitu menderita di luar rumah.
"Ayah, apakah kita orang jahat?" tanya Rafa dengan suara yang nyaris tak terdengar. Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar jiwaku. Aku sadar, Maya sedang mencoba menjebakku dalam perang persepsi. Ia ingin aku terlihat sebagai monster, sehingga tidak ada yang akan percaya ketika aku mengungkapkan rahasia gelap di balik pintu kamar kami. Inilah komplikasi yang sesungguhnya, bertarung melawan seseorang yang memiliki 1000 wajah. "Tidak, Nak. Kita hanya sedang mencari jalan pulang ke arah cahaya," bisikku sambil mengangkatnya ke dalam pelukanku. Aku tidak peduli lagi pada cacian yang mulai terdengar dari kejauhan, atau pada pandangan benci dari orang-orang yang hanya melihat permukaan. Aku terus berjalan menuju trukku yang terparkir, meninggalkan Maya yang masih meratap di atas tanah. Aku tahu, ini baru permulaan dari konfrontasi besar yang akan membelah hidup kami. Topeng porselen itu mungkin sudah retak di hadapanku, tapi di hadapan dunia, ia masih bersinar terang, dan aku harus siap untuk menghancurkannya demi kebenaran yang sesungguhnya. Malam itu, di bawah siraman lampu jalan yang pucat, aku berjanji. Tidak akan ada air mata palsu yang sanggup menenggelamkan kejujuran yang sedang kuperjuangkan. Aku membawa Rafa ke rumah orang tuaku, sebuah tempat yang dulu selalu kurindukan, namun kini terasa seperti benteng perlindungan terakhir yang rapuh. Tak butuh waktu lama bagi badai untuk menyusul. Hanya dalam hitungan jam, suara mobil menderu di halaman, disusul ketukang pintu yang bertubi-tubi, sebuah irama kemarahan yang sudah kuprediksi sebelumnya. Keluarga besar telah berkumpul. Di ruang tamu yang biasanya hangat dengan aroma teh melati, kini suasananya sedingin es di puncak gunung. Maya datang bersama kedua orang tuanya, wajahnya sembab dan matanya merah, memerankan sosok korban dengan sangat sempurna. Ibuku menatapku dengan sorot mata kecewa yang tajam, sementara ayahku hanya terdiam, menghisap rokok kreteknya dengan dahi yang bergerut dalam. "Tega kau, Arman." Kau tinggalkan istrimu yang solehah ini, lalu kau bawa lari anakmu sendiri seperti pencuri. Bentak ayah mertuaku, suaranya menggelegar menghantam dinding-dinding rumah ini. Aku duduk bersimpuh di lantai, membiarkan setiap cacian itu menghujani pundakku. Aku tidak membalas. Di dalam kamar, aku tahu Rafa sedang meringkuk ketakutan, menutup telinganya dari pertengkaran orang-orang dewasa yang seharusnya menjadi pelindungnya. Hatiku perih, perih yang melampaui rasa sakit fisik manapun. Bagaimana bisa orang-orang yang kucintai lebih memilih percaya pada air mata yang tumpah di luar, daripada luka yang menganga di dalam? Mas Arman berubah sejak bekerja lintas kota, Bu. Isak Maya sambil memegang tangan ibuku. Suaranya bergetar penuh sandiwara. Dia jarang pulang, dan sekalinya pulang, dia menuduhku yang bukan-bukan. Dia bilang aku menyakiti Rafa. Mungkinkah ada wanita lain yang menghasutnya? Ibu menatapku dengan air mata yang mulai mengalir. "Apa benar itu, Arman? Apa karena kau sudah merasa kaya, kau tega menfitnah istrimu sendiri?" Aku mendongak, menatap mereka satu persatu. Di saat itulah, amarah yang selama ini kupadamkan mulai membarah kembali. Namun, bukan amarah yang buta. Ini adalah amarah seorang ayah yang telah melihat dunia anaknya dihancurkan secara perlahan. Aku berdiri, mengambil ponsel dan sebuah tas kecil berisi buku harian hitam milik Maya yang sempat kuselamatkan. "Cukup," ucapku dengan nada suara yang begitu rendah, namun mampu membungkam seluruh ruangan. "Kalian bicara tentang cinta, tentang kesetiaan, dan tentang fitnah. Tapi pernahkah kalian bertanya pada Rafa, mengapa ia tidak lagi berani tertawa? Pernahkah kalian bertanya mengapa tubuhnya gemetar setiap kali ibunya mendekat?" Aku meletakkan buku harian itu di atas meja tengah. "Bacalah. Bacalah setiap catatan hukuman yang ditulis dengan tangan lembut yang sedang kalian bela ini. Dan lihatlah rekaman ini. Jika kalian sanggup melihat bagaimana seorang malaikat berubah menjadi sosok yang mengerikan saat pintu kamar ditutup rapat." Tanganku gemetar saat menekan tombol play pada rekaman kamera tersembunyi itu. Ruang tamu mendadak senyap. Hanya terdengar suara bisikan dingin Maya di layar,
dan isak tangis Rafa yang memohon ampun untuk kesalahan yang tidak pernah ia perbuat. Satu persatu wajah di ruangan itu berubah, dari amarah menjadi keterkejutan yang membeku, lalu menjadi kengerian yang mendalam. Maya terpaku. Topeng porselennya tidak lagi retak. Ia hancur berkeping-keping di depan mata orang-orang yang selama ini memujanya. Namun alih-alih bersujud memohon maaf, ia justru berdiri dengan tatapan mata yang gelap dan penuh kebencian. "Kau pikir kau sudah menang, Arman?" desisnya. Suaranya kini tak lagi berpura-pura lembut. "Kau baru saja menghancurkan keluarga ini, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan tenang." Malam itu, konfrontasi besar telah meledak, menyisakan puing-puing hati yang berserakan. Aku menyadari bahwa memenangkan kebenaran hanyalah awal dari sebuah pertempuran panjang yang akan menguras seluruh sisa hidupku. Di bawah temaram lampu ruang tamu yang kini terasa asing, aku menyaksikan Maya pergi bersama orang tuanya tanpa satupun kata maaf yang terucap. Ia melangkah dengan punggung yang tegak, seolah-olah kebencian yang ia simpan telah menjadi tulang punggung yang membuatnya tetap berdiri. Namun, keheningan yang ia tinggalkan jauh lebih mengerikan daripada badai teriakan yang baru saja usai. Beberapa hari kemudian, sebuah surat resmi tiba di tanganku. Maya tidak menyerah. Ia menyerang balik dengan cara yang paling licik yang bisa dipikirkan oleh seorang manusia. Ia menuduhku melakukan penculikan anak dan penganiayaan psikis karena telah menjauhkannya dari Rafa secara paksa. Ia menggunakan statusku sebagai sopir truk yang jarang pulang untuk membangun narasi bahwa aku adalah ayah yang abai, ayah yang tidak kompeten dan seorang pria yang sedang mengalami gangguan mental. "Ayah, kenapa kita harus ke gedung besar ini?" tanya Rafa saat aku membawanya ke kantor pengacara yang disarankan oleh Surya. Aku menatap bangunan tinggi di hadapanku yang tampak seperti raksasa beton yang tak punya perasaan. "Kita sedang mencari keadilan, Nak. Tempat di mana kebenaran tidak akan bisa dikalahkan oleh air mata palsu," jawabku sambil mengusap kepalanya. Hatiku mencelos melihat betapa kecilnya tubuh Rafa di bawah bayang-bayang gedung itu, seolah ia adalah sehelai daun yang dipaksa bertahan di tengah pusaran angin kencang. Di dalam ruang konsultasi, pengacaraku, seorang pria paruh baya dengan mata yang bijak namun tegas, menatap rekaman-rekaman bukti yang kuberikan. Ia menghela napas panjang. "Ini adalah bukti yang kuat, Arman. Tapi kau harus siap. Di pengadilan nanti, mereka akan menguliti hidupmu. Mereka akan mencari setiap celah kesalahanmu selama di jalanan. Mereka akan bertanya kenapa kau baru tahu sekarang. Kenapa kau membiarkannya begitu lama?" Pertanyaan itu seperti sembilu yang menyayat jantungku. Kenapa aku baru tahu sekarang? Rasa bersalah itu adalah beban yang lebih berat daripada muatan truk puluhan ton yang biasa kubawa. Aku merasa seperti pencuri yang baru menyadari bahwa rumahnya sudah lumat terbakar saat ia sedang sibuk mencari permata di tempat lain. Malam-malam setelahnya adalah rangkaian kegelisahan yang tak berujung. Aku sering terbangun hanya untuk memastikan Rafa masih bernapas di sampingku. Setiap kali ia mengigau atau bergerak dalam tidurnya, aku akan memeluknya erat, membisikkan doa-doa yang kupinjam dari sisa-sisa imanku. Namun, Maya mulai melakukan teror mental. Ia mengirimkan pesan-pesan singkat yang berisi puisi-puisi tentang kasih ibu yang disia-siakan, tentang kutukan bagi anak yang durhaka, dan tentang bagaimana duniaku akan hancur jika aku berani melawannya di persidangan. Ia tahu titik lemahku adalah ketakutanku akan masa depan Rafa. Ia mencoba membuatku ragu, mencoba membuat logikaku lumpuh, agar aku menyerah dan mengembalikan Rafa ke dalam genggamannya. Aku berdiri di balkon rumah orang tuaku, menatap langit malam yang tak berbintang. Di kejauhan, deru mesin truk yang lewat di jalan raya terdengar seperti panggilan masa lalu. Dulu, jalanan adalah pelarianku, tempat di mana aku bisa melupakan segalanya. Namun kini, aku sadar bahwa pelarian sudah berakhir. Aku harus menghadapi labirin hukum ini, meski aku tahu setiap langkahnya akan mengiris hatiku lebih dalam lagi. Demi Rafa, aku akan menjadi ayah yang tidak hanya bisa mengemudi di atas aspal, tapi juga mampu menembus kabut fitnah yang sedang menyelimuti hidup kami. Hari yang paling kutakuti itu akhirnya tiba. Hari di mana kebenaran harus dipertaruhkan di bawah palu hakim yang dingin. Ruang sidang itu terasa begitu luas,
pengap oleh aroma kertas tua dan ekspektasi yang menyesakan. Aku duduk di kursi kayu yang keras, sementara di seberang sana, Maya duduk dengan balutan pakaian hitam yang rapi, wajahnya tertunduk layu, menciptakan citra seorang ibu yang hancur karena dipisahkan dari belahan jiwanya. Sidang dimulai. Suara hakim terdengar seperti guntur yang memecah kesunyian di dadaku. Pengacara Maya berdiri dengan penuh percaya diri. Ia mulai merangkai kalimat demi kalimat yang dirancang untuk menusuk jantungku. Ia berbicara tentang kesunyian seorang istri yang ditinggal suami bekerja di lintas provinsi. Ia melukiskan narasi bahwa aku adalah seorang pria yang kasar yang melampiaskan stres jalanan kepada istri dan anak, lalu menciptakan bukti palsu untuk merebut hak asuh. Setiap kata yang ia ucapkan adalah anak panah beracun yang sengaja dibidikkan ke arah harga diriku sebagai seorang lelaki. Aku menatap Maya. Ia sempat melirikku sejenak, dan di balik sapu tangan yang ia gunakan untuk menghapus air mata palsunya, aku melihat sebuah senyum tipis yang sangat dingin. Sebuah kemenangan kecil yang ia rayakan di atas kebohongan. Hatiku perih, bukan karena fitnah itu, tapi karena menyadari bahwa wanita ini pernah menjadi orang yang paling kupercayai untuk menjaga mimpiku. Saudara Arman, panggil pengacara itu dengan nada merendahkan. Anda seorang sopir truk, Anda jarang di rumah. Bagaimana mungkin Anda bisa mengklaim lebih tahu tentang kondisi psikis anak Anda dibandingkan ibunya yang mendampinginya setiap detik? Aku berdiri, kakiku terasa gemetar, namun jiwaku tegak. Aku tidak melihat ke arah pengacara itu. Aku menatap hakim, mencoba mencari secercah cahaya keadilan di sana. Benar, saya jarang di rumah. Suaraku terdengar serak, namun stabil. Saya menghabiskan malam-malam saya di atas aspal, menghitung setiap kilometer demi memastikan ada makanan di meja mereka. Namun, kejauhan itu justru membuat mata saya lebih jernih, melihat perubahan pada anak saya. Saya tidak melihat luka yang berdarah, tapi saya melihat jiwa yang sedang sekarat. Saya melihat cahaya di mata anak saya padam, dan saya mendengar jeritan tanpa suara yang keluar dari ketakutannya. Suasana ruangan menjadi sangat sunyi. Aku melanjutkan. Mungkin saya gagal hadir secara fisik, tapi saya tidak akan membiarkan kegagalan itu menjadi alasan bagi kehancuran mental anak saya. Bukti yang saya bawa bukan untuk menghancurkan Maya, tapi untuk memerdekakan Rafa. Saat rekaman video mulai diputar di layar besar ruang sidang, suasana mendadak berubah. Suara Maya yang melengking dingin, penuh ancaman dan tekanan psikologis kepada Rafa yang masih berusia 8 tahun, bergema di setiap sudut ruangan. Para hadirin terkesiap. Ibuku yang duduk di bangku belakang menutup mulutnya, menangis terisak menyadari penderitaan cucunya yang selama ini tersembunyi. Maya mulai kehilangan ketenangannya. Ia berdiri, berteriak bahwa itu adalah rekayasa, bahwa aku telah menyuap orang untuk mengedit video tersebut. Namun, saat buku harian hitamnya dibuka dan dibacakan isinya tentang daftar hukuman sistematis yang ia lakukan, ia terdiam membatu. Topeng porselen itu benar-benar runtuh, hancur berkeping-keping di bawah sorotan lampu ruang sidang yang jujur. Di tengah hiruk-pikuk itu, aku hanya memikirkan Rafa yang sedang menunggu di luar bersama Surya. Aku tahu, meski kemenangan di ruangan ini mungkin sudah di depan mata, luka di hati anakku belum tentu akan sembuh secepat ketukan palu hakim. Pertempuran hukum mungkin akan berakhir, namun pertempuran untuk mengembalikan senyum Rafa baru saja akan dimulai. Di dalam ruang sidang yang pengap itu, waktu seolah berhenti berputar saat hakim mulai membacakan putusan akhirnya. Suara palu yang jatuh di atas meja kayu terdengar seperti dentuman lonceng di tengah pemakaman. Bergema, mutlak, dan tidak bisa ditarik kembali. Hak asuh penuh jatuh ke tanganku, sementara Maya diwajibkan menjauh dan menjalani terapi kejiwaan di bawah pengawasan ketat. Aku melihat Maya terduduk lemas. Wajahnya yang dulu kupuja kini tampak seperti kertas kusut yang tak lagi memiliki arti. Tidak ada lagi amarah yang berkobar di matanya, yang tersisa hanyalah kekosongan yang amat dalam. Untuk sesaat hatiku terasa perih.
Bagaimana mungkin sebuah perjalanan yang dimulai dengan janji suci di depan penghulu harus berakhir di depan meja hijau dengan kebencian sebagai penutupnya? Namun, saat aku teringat gemetar tubuh Rafa, rasa iba itu segera menguat, berganti dengan tekad untuk menjadi satu-satunya pelindung bagi anakku. Aku keluar dari ruang sidang dengan langkah yang terasa sangat ringan sekaligus sangat berat. Di koridor, Rafa sedang duduk di pangkuan surya. Begitu melihatku, ia tidak bertanya tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah. Ia hanya menatap mataku, mencari jawaban apakah mulai besok ia bisa tidur tanpa perlu takut akan bisikan tajam di tengah malam. "Kita pulang, Nak," bisikku sambil memeluknya erat. "Pulang kemana, Ayah? Ke rumah yang ada mamanya?" tanyanya dengan nada yang syarat akan kecemasan. "Tidak, Rafa, kita akan pulang ke tempat baru. Tempat yang penuh cahaya, di mana kau bisa tertawa sekeras yang kau mau," jawabku, mencoba menyembunyikan isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Kami memulai hidup baru di perumahan Tunas Asri, sebuah rumah kecil yang belum memiliki banyak perabotan, namun memiliki jendela besar yang membiarkan matahari masuk tanpa permisi. Aku memutuskan untuk berhenti menjadi sopir truk lintas kota. Aku tidak peduli jika harus bekerja serabutan atau menjadi buruh angkut di pasar terdekat, asalkan setiap malam aku bisa membacakan dongeng untuknya, dan setiap pagi aku bisa melihatnya terbangun tanpa bayang-bayang ketakutan. Namun bulan-bulan pertama adalah perjuangan yang menyayat batin. Luka psikis ternyata tidak sembuh hanya dengan berpindah rumah. Rafa sering terbangun di tengah malam, berteriak tanpa suara, dengan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya. Ia seringkali merasa bersalah karena telah membuat ibunya pergi. Ia terjebak dalam labirin emosi yang terlalu rumit untuk anak seusianya, antara merindukan sosok ibu dan ketakutan luar biasa pada sosok yang sama. Aku sering duduk di lantai samping tempat tidurnya, memegang tangannya hingga ia kembali terlelap. Di kegelapan malam, aku sering bertanya-tanya pada Tuhan, apakah aku sanggup menyembuhkan sayapnya yang telah patah? Aku menyadari bahwa meski aku telah memenangkan hak asuh di mata hukum, aku masih harus berjuang memenangkan hati anakku dari sisa-sisa trauma yang ditinggalkan Maya. Setiap hari adalah pelajaran tentang kesabaran. Aku belajar bahwa menjadi pahlawan bukan berarti memiliki kekuatan super, melainkan tentang berani tetap hadir saat orang yang kita cintai sedang hancur. Dan di rumah kecil ini, di bawah atap Tunas Asri, aku berjanji bahwa meski duniaku runtuh, aku akan menjadi pondasi yang paling kokoh, agar Rafa bisa membangun kembali mimpinya yang sempat terhenti. Namun, janji adalah sebuah utang pada takdir yang kadang terlalu berat untuk dibayar oleh bahu seorang pria biasa. Seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa luka di jiwa Rafa bukanlah selembar kertas yang bisa dihapus hanya dengan kasih sayang yang meluap. Pagi itu, aku melihatnya duduk di sudut teras, memandangi seekor burung kecil yang sayapnya terluka. Ia tidak menyentuhnya. Ia hanya menatapnya dengan pandangan yang begitu kosong, seolah-olah ia sedang melihat pantulan dirinya sendiri. Ketika aku memanggil namanya, ia tidak menoleh. Ia seolah tersesat dalam sebuah ruangan gelap di dalam pikirannya sendiri, tempat di mana suara Maya mungkin masih bergema, membisikkan bahwa ia tidak layak untuk bahagia. "Rafa, ayo sarapan, Nak. Ayah sudah buatkan nasi goreng kesukaanmu," ajakku sambil berusaha ceria, meski hatiku terasa seperti sedang diremas. Ia menoleh perlahan, namun senyumnya tidak pernah sampai ke mata. "Ayah, apakah Mama sedang menangis sekarang? Apa Mama sendirian karena aku nakal?" Pertanyaan itu menghujamku tepat di ulu hati. Penyakit trauma itu ternyata lebih licik dari yang kukira. Ia menanamkan rasa bersalah yang mendalam pada korban. Rafa merasa dialah penyebab kehancuran keluarga kami. Aku memeluknya, merasakan tubuhnya yang semakin hari semakin ringkih. Bukan karena kekurangan makan, tapi karena beban pikiran yang terlalu berat untuk dipikul oleh anak berusia 8 tahun. Di sisi lain, tubuhku sendiri mulai memberikan tanda-tanda kelelahan yang luar biasa. Tahun-tahun yang kuhabiskan di balik kemudi truk, melawan angin malam dan mengabaikan rasa sakit, mulai menuntut balas. Aku sering merasakan sesak yang hebat di dada,
dan pandanganku seringkali mengabur saat aku sedang bekerja serabutan sebagai kuli panggul di pasar. Namun, setiap kali rasa sakit itu menyerang, aku menelannya bulat-bulat. Aku tidak boleh tumbang. Jika aku jatuh, siapa yang akan menjadi tiang bagi Rafa? Malam itu, hujan turun dengan sangat deras di perumahan Tunas Asri. Guntur menggelegar, mengingatkanku pada suara palu hakim yang memisahkan kami dari masa lalu. Aku terbangun karena mendengar suara tangisan lirih dari kamar Rafa. Saat aku masuk, aku menemukannya sedang meringkuk di bawah tempat tidur, menutup telinganya dengan bantal, tubuhnya bergetar hebat. "Rafa, ayah di sini, Nak." Aku mencoba menariknya keluar, namun tenagaku tiba-tiba menghilang. Dadaku terasa seperti dihimpit beton raksasa. Napas ditarik dengan susah payah, sementara keringat dingin mengucur membasahi keningku. Aku jatuh terduduk di lantai samping ranjangnya. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, aku hanya bisa menatap punggung kecil putraku. Aku ingin memeluknya, ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, suaraku tersangkut di tenggorokan. Inilah ketakutan terbesarku yang menjadi nyata. Saat anakku membutuhkanku untuk melindunginya dari bayang-bayang masa lalu, kekuatanku justru mengkhianatiku. Aku tersadar bahwa aku mungkin bisa memenangkan hak asuh. Aku mungkin bisa membawanya lari dari ibunya. Namun, aku tidak bisa melawan waktu dan kerapuhan tubuhku sendiri. Di bawah iringan musik hujan yang sendu, aku menyadari bahwa perjuanganku mungkin akan menemui akhir yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Sebuah akhir di mana aku harus mempercayakan masa depan Rafa pada tangan takdir yang tidak bisa kupastikan kebaikannya. "Ayah, ayah kenapa? Jangan pergi ayah," isaknya. Suara itu, suara yang biasanya menjadi bahan bakarku untuk bertahan, kini terasa seperti sembilu yang mengiris sisa-sisa kesadaranku. Aku mencoba tersenyum, meski bibirku terasa keluh. "Ayah hanya lelah, Nak. Ayah hanya ingin istirahat sebentar," bisikku bohong. Sebuah kebohongan paling suci yang pernah kuucapkan. Aku tidak ingin ia melihat ketakutan di mataku. Aku tidak ingin ia berpikir bahwa pelindung terakhirnya sedang runtuh. Keesokan harinya, dengan sisa tenaga yang kupaksakan, aku menemui Surya. Aku memintanya datang ke rumah kecil kami tanpa sepengetahuan Rafa. Di meja makan yang sederhana, aku meletakkan sebuah amplop coklat. Isinya bukan lagi bukti kejahatan Maya, melainkan tabungan terakhirku, surat kepemilikan rumah Tunas Asri, dan sebuah surat wasiat yang kutulis dengan tangan gemetar sepanjang malam. Mas Surya, suaraku terdengar seperti gesekan daun kering. Jika suatu saat nanti jalanku harus terhenti sebelum Rafa mampu berdiri tegak di atas kakinya sendiri, aku mohon, jadilah ayah untuknya. Jangan biarkan dia kembali ke dalam sangkar kegelapan itu. Jangan biarkan Maya menyentuh jiwanya lagi. Surya menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Ia melihat betapa pucatnya wajahku, betapa kurusnya tubuh pria yang dulu sanggup memutar kemudi truk belasan jam tanpa henti ini. "Arman, kau bicara apa? Kau harus kuat untuknya. Dia hanya punya kau." "Aku sudah memberikan segalanya, Mas," jawabku lirih, sembari menatap Rafa yang sedang mencoba menggambar matahari di teras depan. Aku sudah menjemputnya dari neraka itu. Sekarang, tubuhku hanya minta pulang. Aku takut Rafa merasa aku meninggalkannya karena dia anak yang buruk. Tolong katakan padanya, jika aku pergi, itu bukan karena dia, tapi karena tugasku sebagai pahlawannya sudah selesai. Siang itu terasa begitu sunyi, seolah alam semesta sedang menahan napas. Aku menghabiskan waktu dengan duduk di samping Rafa, memerhatikannya mewarnai. Aku mencoba merekam setiap detail wajahnya, aroma rambutnya, dan gerakan tangan mungilnya ke dalam memori terakhirku. Aku menyadari bahwa cinta seorang ayah terkadang bukan tentang seberapa lama ia bisa mendampingi, melainkan tentang seberapa aman jalan yang ia siapkan sebelum ia benar-benar menghilang dari pandangan. Setiap embusan napasku kini terasa seperti pinjaman yang harus segera dikembalikan. Aku menatap langit sore yang berwarna jingga keunguan, warna yang begitu indah, namun menandakan berakhirnya hari. Aku telah berperang.
Aku telah menyelamatkan hartaku, dan kini, di tengah rasa sakit yang kian menghunjam, aku mulai belajar untuk mengikhlaskan bahwa peran pahlawan ini mungkin harus berpindah tangan. Sore itu, matahari terbenam dengan warna merah yang sangat pekat, seolah langit sedang ikut menumpahkan seluruh rasa haru yang selama ini kupendam sendirian. Aku duduk di kursi kayu teras, memangku Rafa yang tampak tenang. Tubuhku terasa sangat ringan, seolah beban ribuan kilometer aspal yang selama ini kupikul, perlahan-lahan menguap terbawa angin senja. "Ayah, lihat, mataharinya pulang ke rumah," tunjuk Rafa dengan jemari mungilnya ke arah cakrawala. Aku mengeratkan pelukanku, meski tenagaku kini hanyalah sisa-sisa dari sebuah perjuangan yang sudah mencapai batasnya. "Iya nak, matahari selalu pulang, dan besok ia akan terbit lagi dengan cahaya yang lebih baru, lebih terang." Aku merasakan dingin mulai merayap dari ujung kakiku menuju jantung. Aku tahu, waktu untuk berpamitan telah tiba. Tidak ada rasa takut, hanya ada rasa damai yang ganjil. Aku telah memenuhi janjiku. Aku telah mengeluarkan anakku dari jeratan tangan dingin ibunya. Aku telah memberinya sebuah rumah yang tak lagi memiliki suara ancaman di tengah malam. "Rafa," bisikku tepati telinganya. Suaraku kini tipis seperti embun. "Dengarkan ayah. Kau adalah harta paling berharga yang pernah ayah temukan di sepanjang jalan hidup ini. Di dalam dirimu ada kekuatan besar. Jangan pernah biarkan siapapun itu, mengatakan bahwa kau tidak layak untuk dicintai." Rafa mendongak. Matanya yang besar menatapku dengan kebingungan yang murni. "Ayah bicara apa? Ayah mau pergi narik truk lagi ya?" Aku tersenyum. Sebuah senyuman yang paling tulus yang pernah kurasakan. Air mataku jatuh. Namun bukan karena sedih, melainkan karena syukur yang amat sangat. Ayah mau pergi ke jalan yang lebih jauh, sayang. Jalan yang tidak punya lubang, tidak punya badai. Tapi ingat, setiap kali kau melihat lampu jalan yang menyala di malam hari, atau setiap kali kau mendengar suara mesin di kejauhan, itu adalah salam sayang ayah untukmu. Ayah selalu ada di setiap helai napasmu. Pandanganku mulai mengabur. Wajah Rafa perlahan berubah menjadi sekumpulan cahaya yang indah. Aku melihat Surya berdiri di ambang pintu. Matanya merah menahan tangis. Mengangguk padaku seolah berkata, "Pergilah dengan tenang, Arman. Aku yang akan menjaganya." Aku menyandarkan kepalaku pada sandaran kursi. Napas terakhirku kuembuskan dengan lembut, beriringan dengan hilangnya sinar matahari di balik garis bumi. Tidak ada lagi rasa sesak di dada. Tidak ada lagi bayang-bayang wajah Maya yang dingin. Yang ada hanyalah kedamaian yang luas. Aku pergi sebagai seorang ayah yang telah menyelesaikan tugasnya. Aku bukan lagi sopir truk yang tersesat dalam rindu. Aku adalah seorang pahlawan yang telah menukar sisa hidupnya demi sebuah senyum di wajah anaknya. Di kursi kayu itu, di bawah langit tunas asri yang kini bertabur bintang,
aku membiarkan diriku tertidur selamanya. Meninggalkan sebuah warisan berupa kemerdekaan bagi jiwa kecil yang sangat kucintai. Rafa tetap diam dalam pelukanku, mengira aku hanya tertidur karena kekelahan yang biasa. Hingga malam benar-benar menjemput kesadaran bahwa sang penjaganya kini telah benar-benar pulang ke pelabuhan terakhirnya. Aku tidak lagi merasakan dinginnya malam atau pedihnya perpisahan, karena dari dimensi yang berbeda, aku tetap melihatnya. Aku melihat saat tangan kecilnya mencoba mengguncang bahuku. Saat suaranya yang parau memanggil ayah berkali-kali ke arah langit yang bisu. Hingga saat Surya datang dan memeluknya dalam isak tangis yang pecah di bawah sinar bulan. Meski ragaku telah menyatu dengan bumi, jiwaku masih tertinggal di sela-sela udara yang ia hirup. Menjadi penonton abadi atas kehidupan yang telah kuperjuangkan dengan nyawa. Aku melihat pemakamanku yang sederhana. Tidak banyak orang yang datang, hanya beberapa rekan supir truk yang mengenakan pakaian lusuh dan keluarga Surya yang menatap nisan kayu itu dengan pilu. Di sana, di depan gundukan tanah merah yang masih basah, Rafa tidak menangis histeris. Ia hanya berdiri mematung, menggenggam mobil-mobilan kayu pemberianku, seolah itu adalah jimat keramat yang bisa menghubungkan kami kembali. Ayah tidak pergi, Om Surya, bisik Rafa hari itu. Ayah bilang dia hanya pulang ke cahaya. Mendengar itu, aku merasa damai yang luar biasa. Pesanku telah sampai. Benih keberanian yang kutanam di tanah jiwanya mulai bertunas. Tahun-tahun berlalu tanpa kehadiranku secara fisik. Namun di rumah kecil Tunas Asri, namaku masih disebut dalam setiap doa sebelum tidur. Surya memenuhi janjinya. Ia menjaga Rafa dengan kelembutan yang dulu tak pernah didapatkan anak itu dari Maya. Aku juga melihat Maya. Dari kejauhan, aku melihatnya di balik jeruji terapi dan kesunyian hidupnya sendiri. Ia adalah wanita yang memenangkan ego, namun kehilangan segalanya. Ia mencoba mengirim surat, mencoba mencari celah untuk kembali. Namun Rafa kini telah memiliki benteng yang tak kasat mata. Setiap kali bayang-bayang ketakutan itu datang menghampiri melalui mimpi atau ingatan pahit, Rafa akan memegang dadanya dan mengingat kata-kataku bahwa ia layak untuk dicintai. Seringkali, di malam hari saat Rafa sudah tumbuh menjadi remaja yang tegap, ia akan duduk di teras depan. Ia akan menatap lampu-lampu jalan yang berjajar di sepanjang komplek, persis seperti lampu-lampu yang dulu menemaniku di atas truk. Di saat itulah, aku akan meniupkan angin lembut ke arah rambutnya, membisikkan kehadiran yang tak terlihat. Aku menyadari bahwa kematian bukanlah akhir dari kepahlawanan seorang ayah. Kepahlawanan itu terus hidup dalam setiap keputusan baik yang Rafa ambil. Dalam setiap tawa yang berhasil ia lepaskan tanpa rasa takut. Dan dalam setiap cinta yang ia berikan kepada orang lain tanpa rasa curiga. Aku telah menukar waktuku dengan masa depannya, dan melihatnya tumbuh menjadi pribadi yang utuh adalah bayaran yang jauh lebih indah daripada surga manapun. Rafa mungkin kehilangan sosok yang bisa ia peluk secara nyata, namun ia mendapatkan sebuah warisan yang takkan pernah bisa dirampas oleh siapapun. Keyakinan bahwa ia adalah anak yang berharga. Aku tetap menjaganya. Bukan lagi dengan kemudi truk atau kepalan tangan, melainkan dengan cinta yang kini abadi dalam aliran darahnya. Waktu terus bergulir, menghapus jejak-jejak debu di jalanan, namun tidak pernah sanggup menghapus ingatan tentang pengorbanan yang telah kita lalui bersama. Aku melihat Rafa kini telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa,
dengan garis wajah yang semakin menyerupai diriku saat aku masih muda. Penuh tekad, namun memiliki tatapan mata yang jauh lebih teduh. Suatu sore yang lembab, aku melihatnya melakukan sesuatu yang tak pernah kuduga. Ia mengendarai mobilnya menuju sebuah panti jompo yang tenang di pinggiran kota. Di sana, di sebuah kursi roda di bawah pohon rindang, duduklah seorang wanita tua yang rambutnya telah sepenuhnya memutih. Itulah Maya. Iblis dalam kenangannya, ibu dalam darahnya. Sosok yang dulu pernah menghancurkan dunianya dengan bisikan tajam, kini tampak rapuh, renta, dan kehilangan sebagian besar memorinya karena usia dan kesepian yang panjang. Aku mendampingi Rafa di sana, meski ia tak melihatku. Aku merasakan dadanya bergemuruh, sebuah peperangan batin yang hebat, antara kebencian masa lalu dan rasa iba yang muncul dari jiwanya yang kini telah dewasa. "Halo Mama," sapa Rafa lirih. Suaranya tidak lagi bergetar karena takut, melainkan berat karena sebuah penerimaan. Maya menoleh, matanya yang mulai kabur menatap Rafa tanpa pengenalan yang utuh. Ia hanya tersenyum kosong, sebuah senyuman yang kini tak lagi menyimpan duri, melainkan hanya menyisakan hampa. Ia tidak ingat siapa Rafa. Ia tidak ingat daftar hukuman itu. Ia bahkan mungkin sudah lupa namaku. Kegetiran masa lalu itu seolah-olah telah ditelan oleh waktu, meninggalkan mereka berdua sebagai dua orang asing yang diikat oleh satu takdir yang tragis. Rafa memegang tangan wanita itu, tangan yang dulu pernah menjadi sumber ketakutannya. "Ayah sudah pergi lama, Ma, dan ayah mengajarkanku bahwa menyimpan benci adalah seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Hari ini, aku datang bukan untuk meminta penjelasan, tapi untuk memberikan apa yang ayah berikan padaku, sebuah kemerdekaan." Air mata Rafa jatuh tepat di punggung tangan Maya. "Aku memaafkanmu, Ma. Bukan karena apa yang kau lakukan itu benar, tapi karena jiwaku sudah terlalu berharga untuk terus dipasung oleh kenangan pahitmu." Di sisinya, aku merasa bangga yang tak terhingga. Menyelamatkan Rafa dari Maya adalah tugasku yang dulu. Namun melihat Rafa mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari kebencian adalah kemenangan yang sesungguhnya. Ia telah melampaui diriku. Jika dulu aku menyelamatkannya dengan membawa raga kakinya lari, kini ia menyelamatkan dirinya dengan membebaskan hatinya dari belenggu dendam. Aku melihatnya meninggalkan panti itu dengan langkah yang lebih tegak dari sebelumnya. Di dalam mobil, ia memutar sebuah kaset tua yang berisi rekaman suaraku saat dulu aku iseng bernyanyi di atas truk. Ia tersenyum mendengarnya. Ia telah berdamai. Luka itu mungkin masih berbekas di sana, namun tidak lagi berdarah. Aku menyadari bahwa keberhasilan seorang ayah bukanlah saat anaknya menjadi sukses secara materi, melainkan saat anak itu mampu menjadi manusia yang lebih puitis dan bijaksana dalam menghadapi luka. Malam itu, saat ia menatap bintang-bintang dari jendela rumahnya sendiri, aku tahu bahwa rantai penderitaan keluarga kami telah benar-benar putus. Ia telah merdeka, dan aku pun bisa semakin tenang dalam keabadianku. Akhirnya, perjalanan panjang yang bermula dari deru mesin truk di jalanan lintas provinsi ini menemukan dermaga terakhirnya. Aku berdiri di perbatasan antara dunia yang nyata dan dunia yang abadi, memandangi putraku yang kini sedang menimang seorang bayi kecil di pelukannya, cucuku. Ia menamai anak itu Arman, sebuah nama yang ia bisikan dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, seolah nama itu adalah doa yang harus terus dikumandangkan. Aku melihat Rafa menggendong putranya di bawah sinar bulan yang sama yang dulu menyinari pelarian kami. Namun, kali ini tidak ada ketakutan, tidak ada tangan yang bergetar. Ia menatap bayinya dengan mata yang penuh dengan binar pelindung, sebuah tatapan yang dulu selalu kuberikan padanya saat badai kehidupan mencoba mematahkan semangatnya. Ia telah menjadi ayah yang jauh lebih hebat dari diriku, ayah yang hadir tidak hanya lewat materi, tapi melalui kelembutan jiwa yang utuh. "Kau lihat, Nak," bisik Rafa pada bayinya. "Kakekmu adalah seorang pahlawan. Dia mengajarkan ayah bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang berani melepaskan demi kebahagiaan orang yang kita sayangi." Air mataku jatuh, namun kali ini air mata itu berubah menjadi butiran cahaya yang menghilang di udara.
Inilah tujuan akhir dari segala perih yang pernah kutelan. Semua hinaan, caci maki, dan pengorbanan nyawa yang kulakukan di masa lalu terbayar lunas saat kulihat siklus kegelapan itu tidak berlanjut. Kebencian Maya telah mati di tanganku, dan kasih sayangku telah mekar kembali di tangan Rafa. Bagi kalian yang mungkin sedang berada di posisi yang sama denganku, para orang tua yang merasa hancur, yang merasa gagal, atau yang sedang berjuang melawan ketidakadilan di balik pintu rumah sendiri, dengarkanlah bisikan jiwaku ini. Jangan pernah menyerah pada kegelapan. Luka mungkin akan meninggalkan bekas yang dalam. Namun bekas luka itulah yang akan membuktikan seberapa kuat kita telah berjuang demi darah daging kita sendiri. Hidup bukanlah tentang seberapa lama kita mampu berdiri, melainkan tentang jejak apa yang kita tinggalkan saat kita harus pergi. Aku mungkin seorang supir truk yang sederhana, pria yang sering dihina karena status sosialnya. Namun di mata putraku, aku adalah semesta. Dan bagiku, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat perjalananku di dunia ini menjadi indah. Kini, aku melihat cahaya yang semakin terang menjemputku. Aku berbalik, memberikan satu senyuman terakhir ke arah rumah kecil yang penuh cinta itu. Aku tidak lagi merasa sedih, karena aku tahu, meski ragaku sudah tiada, cintaku akan terus hidup dalam setiap tawa Rafa, dalam setiap mimpi cucuku, dan dalam setiap kebaikan yang mereka tebarkan ke dunia. Selamat tinggal, duniaku yang fana. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk menjadi seorang ayah. Tugasku telah purna, pertempuranku telah usai, dan kini aku benar-benar pulang ke rumah cahaya yang sesungguhnya.